Amin. Silakan duduk saudaraku dalam kasih Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 2 Korintus 2 di ayat 12 sampai 17. Dua Korintus 2 di ayat 12 sampai 17. Sudah? Saya bacakan untuk kita. Saya di ayat genap, saudara ayat yang ganjil. Kecemasan dan kelegaan Paulus di Troas dan di Makedonia. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka pintu untuk pekerjaan di sana. Tetapi hatiku tidak merasa tenang karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus. Sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Namun syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu memimpin kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Namun siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian sama-sama? Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang menyajikan firman Allah. Sebaliknya, dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Di ayat 17, sebab kami tidak sama dengan banyak orang. Di ejaan lama apa itu? Terjemahan lama. Di ayat 17. Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Amin. Tidak seperti orang lain. Kalau saya artikan bahwa pelayanan itu tidak memuliakan Tuhan di dalam apa yang dia kerjakan. Kiranya ibadah kita ini untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya melalui hidup kita Tuhan dimuliakan. Pekerjaan Tuhan yang sedang kita kerjakan, kiranya kemuliaan Tuhan ada di sana. Di dalam hidup, dalam usaha, dalam bekerja, dikala makan dan minum, di mana saja, pastikan di sana ada kemuliaan Tuhan. Saudara dalam kasih Tuhan, kemuliaan Tuhan nyata dalam hidup, itu akan menentukan kelak keadaan kita. Keadaan generasi pertama, keadaan generasi yang kedua, generasi yang ketiga, anak, cucu, cicit dan selanjutnya ditentukan dari hidup yang memuliakan Tuhan. Kita lihat bahwa ada seberapa orang atau bilangan orang hidup mewah, sukses. Tetapi pada generasi yang ketiga, kesuksesan itu hanya sebagai uap. Tidak ada lagi di generasi yang ketiga. Oleh karena hidup tidak memuliakan Tuhan.
Kita lihat di raja-raja itu bagaimana seorang raja yang tidak memuliakan Tuhan. Generasi pertama dihukum Tuhan, generasi yang ketiga dihukum Tuhan. Kalau tidak memuliakan Tuhan dalam hidup, untuk itu pastikan hidup kita memuliakan Tuhan. Sebab itu menentukan mujizat kasih karunia Allah dalam hidup. Sekalipun kita kerja dalam kerjaan Tuhan, sekalipun aku dalam ibadah, tapi tidak ada kemuliaan Tuhan di sana, itu sesuatu sampah yang kita kerjakan, tak bernilai. Maka esok lusa generasi berikutnya tidak akan mengalami kuasa dan mujizat yang daripada Tuhan. Mari kita kepada teksnya bahwa iman dan misi. Saudaraku dalam kasih Tuhan, kita akan merenungkan bersama dalam firman Tuhan ini bahwa bagaimana Paulus berbicara tentang perjalanan imannya dan panggilannya untuk memberitakan kabar baik. Kita juga akan melihat bagaimana iman yang teguh dalam misi penginjilan, dalam pemberitaan firman. Dan kiranya juga perjalanan Rasul Paulus itu menjadi contoh bagiku dan bagi kita sebagai pengikut Kristus. Hidup ini kan ada yang harus kita contoh. Saya menteladani Kristus, iya. Tapi juga saya juga akan menteladani banyak orang dalam hidup. Bagaimana tentang tulisannya, bagaimana tentang pendapatnya, bagaimana hidupnya, bagaimana kesaksian hidupnya, dan memacu, memotivasi, oh saya mau seperti dia. Jikalau seseorang tidak mau menteladani orang lain dalam hal yang positif, maka akan sangat terbatas sesuatu yang lebih baik kelak dalam hidupnya. Saudaraku, di ayat 2 Korintus 2 ayat 12 itu, setibanya di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, meskipun Tuhan telah membukakan jalan bagi pekerjaan di sana, hatiku tidak merasa tenang karena aku tidak bertemu dengan saudaraku Titus. Jadi aku berpamitan dan pergi ke Makedonia. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Melalui kami ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan mereka yang binasa. Bagi yang binasa kami adalah bau kematian yang membawa kepada maut. Tetapi bagi mereka yang diselamatkan kami adalah bau kehidupan yang membawa kepada hidup. Siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian besar? Kami tidak seperti banyak orang yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara dengan ketulusan, sebagaimana orang-orang yang diutus oleh Allah di hadapannya. Itulah sikap Paulus. Itulah kesaksian Paulus di dalam menjalankan tugas ilahi, dalam memberitakan Injil. Saudaraku, dalam kita sebagai jemaat, dalam kita sebagai gembala atau sebagai pendeta, ada kalanya menghadapi tantangan, ditolak, diejek, ditutup pintunya. Kadangkala juga dari raut wajahnya tidak suka tentang apa yang kita perkatakan, apa yang kita sampaikan kepada dia. Tapi satu hal, Paulus merupakan contoh dalam diri kita dalam pemberitaan Injil. Paulus tidak mengenal yang namanya menyerah dan putus asa. Dalam penggembalaan ini pun ada tantangan, ada ujian. Ada kalanya orang mencibir, ada kalanya orang tidak suka. Tapi saya memiliki sikap tidak akan menyerah di dalam pelayanan sebagai gembala. Sebab apa yang aku lakukan bukan perintah dari manusia. Memberitakan Injil, melayani adalah perintah Allah melalui rasul, melalui hamba, melalui pendeta. Lalu diberitakan kepadaku. Lalu aku juga memberitakan itu, mendorong orang lain. Apa yang diperintahkan Tuhan kepadaku, ku beritahukan kepada orang supaya mereka melakukan, sehingga tongkat estafet pemberitaan Injil tidak berhenti. Sekalipun ada tantangan, dihambat,
tetapi semakin merambat. Ada tantangan, tetapi jangan mengenal yang namanya putus asa itu. Sebab memberitakan Injil, menjadi saksi Kristus, perintah Tuhan, bukan perintah gereja. Gereja hanya melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Kalau saudara tidak melakukan itu, berarti saudara tidak taat kepada firman, kepada Tuhan. Kalau saudara tidak mau menjadi saksi Kristus, berarti saudara tidak taat dan tidak patuh kepada Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan firman, menjadi alat Kristus, memberitakan Injil, mendorong orang lain, menasihati orang lain. Allah berkata, berbahagialah, karena itu perintah Tuhan. Jangan tutup telinga dan hati. Jangan berat langkah kakimu untuk menjadi saksi Kristus. Gereja ini tidak akan ada kalau tidak ada untuk pelayanan di tempat ini. Kabar baik tidak akan sampai kalau mulut kita gembok, kita tutup rapat-rapat. Maukah saudara menjadi orang yang taat dan melakukan firman Tuhan? Sekalipun ada tantangan, ditolak, orang tidak suka, tapi yang pastikan bahwa apa yang kau lakukan itu firman. Dan jangan anggap remeh untuk melakukan itu firman, karena yang memberikan itu adalah pencipta langit dan bumi, Yesus Kristus. Yang kita sembah, yang kita agungkan itu. Jadi iman yang sejati itu akan memunculkan tanggung jawab untuk dalam misinya Tuhan, bukan misi gereja. Iman yang sejati akan memunculkan, akan menimbulkan untuk kita memiliki tanggung jawab di dalam melaksanakan misinya Tuhan, yaitu memberitakan, mengabarkan kabar baik bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin. Iman yang sejati akan menimbulkan tanggung jawab yang besar dan berkata, aku mau memikul tanggung jawab itu. Apa tanggung jawab? Menjalankan misinya Tuhan. Itulah yang aku pegang. Itulah yang membuat aku tetap maju dan terus. Yang walaupun ada tantangan, adakah tantangan yang kualami dalam melaksanakan misi? Ada. Tetapi satu hal, Tuhan kuatkan aku, Roh Kudus kuatkan aku untuk aku tidak menyerah. Tantangan itu bisa dari luar, dari samping, kiri, kanan. Apapun itu semua, mari kita berkata, aku mau menjalankan misinya Tuhan. Bukan misi gereja, bukan misinya pendeta. Apa yang ku sampaikan ini bukan maksud tujuanku, tetapi perkataan Tuhan. Jadi saksi Kristus, beritakan Injil, sampaikan, dorong, nasihati, doakan, miliki sikap dan berkata, Tuhan, aku mau ambil tanggung jawab ini. Berarti tanggung jawab ini tanggung jawab siapa? Bukan hanya pendeta. Setiap orang yang memiliki iman yang sejati, dia akan memikul tanggung jawab ini, yaitu menjalankan misinya Tuhan. Misinya Tuhan apa? Mendoakan orang supaya percaya kepada Tuhan, menasihati dan mengingatkan orang. Kita tidak melihat latar belakang orang itu, kita tidak perlu melihat tentang pendidikannya, tetapi aku hanya menjalankan bagaimana supaya dia, saudaraku, keluargaku, orang lain, sahabatku, sama dengan aku menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Adakah kerinduanmu seperti itu? Besarkah kerinduan kita? Bagaimana supaya orang tua kita, pemilik kita, ingat, ini bukan perintah gereja. Itu kan tugas pendeta, gembala. Stop. Orang-orang yang memiliki iman yang sejati akan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan misinya Tuhan. Kalau kita melaksanakan misinya Tuhan, Dia akan memberkati dan menyertai kita. Saudaraku, yang pertama, iman yang menyelamatkan.
Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah kepercayaan penuh kepada Tuhan akan janjinya. Iman adalah kepercayaan penuh dalam diriku kepada Tuhan bahwa janjinya nyata dalam hidup, dalam pelayananku. Apa janji Tuhan? Di dalam Ulangan 31 di ayat 8. Fitri, yang saya bagikan tadi Fitri, tolong ditayangkan nanti semua. Ulangan 31 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Mana dia? Sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu, dia sendiri akan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Janji Tuhan. Bagi siapa janji Tuhan ini? Bagi mereka yang percaya kepadanya. Janji itu tidak akan berlaku bagi orang yang tidak percaya. Kita bilangan orang percaya. Dan mari kita berkata bahwa iman adalah kepercayaan penuh kepada Tuhan. Dan segala janjinya, segala janji, segala berarti banyak janji. Salah satu adalah penyertaan Tuhan. Dia dalam janjinya meneguhkan imanku dan berkata, sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu, meneguhkan iman percayaku. Dalam perjalananku dia meneguhkan, dia sendiri Allah yang menyertai kita. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut. Jangan putus asa. Kalau kita ditolak, kalau dia tidak suka tentang iman percaya kita, jangan takut dan jangan putus asa. Jangan patah hati, jangan marah, dan jangan kecewa. Bukankah aku berkata, ayo ke gereja? Bukankah aku juga berkata kepadamu dulu, ayo ibadah, ayo melayani? Saya tidak tahu dulu bagaimana responmu awal pertama. Apakah engkau suka atau tidak suka yang pertama? Mungkin ada juga tidak suka. Mungkin berkata, tapi undurkah aku? Tidak. Aku tidak tahu bagaimana responmu, jawabanmu dulu. Tetapi satu hal, engkau hadir di sini. Itu merupakan visinya Tuhan terlaksana dalam dirimu. Engkau menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dia berkata kepadaku dan kepadamu, jangan takut, jangan lemah, jangan tawar. Dia sendiri yang menyertai. Betapa bahagianya kita. Tuhan berkata kepada kita, aku menyertaimu. Percayakah engkau akan penyertaan Tuhan dalam hidupmu? Percayakah engkau bahwa Tuhan menyertai dalam pergumulanmu? Bangun iman percayamu dan katakan, Tuhan menyertai aku dalam kesusahanku. Di dalam tetesan air mataku, Dia berkata kepadaku, jangan takut. Apa yang kau alami sekarang, apa yang kau lihat, keadaanmu yang sekarang, berkatalah dalam dirimu, Tuhan berkata kepadaku, aku tidak takut tentang keadaanku sekarang, tapi aku percayakan sepenuh kepada Tuhan. Terus bangun iman percayamu sejati itu. Perhatikan, firman Tuhan iya dan amin. Kelak hidup kita bukan turun tapi naik. Kepada generasi yang kedua, generasi yang ketiga, bangun mulai dari sekarang kualitas nilai iman percayamu. Dan pastikan kemuliaan Tuhan selalu ada dalam hidupmu. Kalau kemuliaan Tuhan ada di sini, berarti ada yang terlepas. Kalau masih ada tidak kemuliaan Tuhan dalam diri kita, masih kedagingan, masih lebih tinggi. Supaya kemuliaan itu lebih tinggi, lepaskan hal-hal yang lain yang tak berguna itu. Saudara dalam kasih Tuhan,
Iman adalah kepercayaan penuh kepada Tuhan dan segala janjinya. Meskipun kita tidak dapat melihat dan merasakan, melihat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Aku tidak bisa melihat Dia, tetapi imanku berkata, iman kita berkata, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan itu, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Aku percaya dengan iman, walaupun aku tidak melihat, tapi aku percaya di dalam hidupku penyertanya. Dia mendampingi aku untuk menjalani hidup yang di dalamnya ada tetesan air mata. Dulu waktu pelunasan tanah ini dulu, sepertinya secara manusia, harga diriku bukan lagi tercabik-cabik. Coba ekspresikan dulu hati yang tercabik-cabik. Tercabik-cabik. Nggak ada harga diri lagi. Bagaimana harga diri lagi ada? Lagi kita makan Indomie, tiba-tiba datang lagi makan, nagih. Tapi aku berhentikah? Tapi aku undurkah? Enggak. Ya sudah. Satu prinsip, selama Tuhan dimuliakan dalam hidup kita, jangan hiraukan orang lain memperkatakan apapun. Orang meremehkan, orang mencibir, orang menghina, orang mengecilkanmu, itu gambaran seperti buah yang ada di pohon, busuk. Nggak usah kita apa-apain. Namanya sudah buah busuk di pohon itu, nggak perlu kita jatuhkan, dia jatuh sendiri. Dia akan jatuh sendiri, akan berantakan sendiri. Namanya buah pohon, udah buah, udah busuk. Dia jatuh, udah jatuh rusak lagi, hancur. Nggak usah kita apa-apain. Kita berdiam diri saja. Lakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup. Yang artinya bahwa nggak perlu kita membalas, nggak perlu kita segala macamnya. Tapi yang pasti bahwa penyertaan Tuhan, iya dan amin. Pastikan, sekalipun aku belum melihat jawaban doa itu, sekalipun keadaanku belum lebih baik dari orang lain, tapi terus aku menaruh pengharapan, aku percaya. Amin. Amin. Aku percaya hidup kita pasti berubah. Melalui iman kita menerima keselamatan yang diberikan oleh Kristus melalui pengorbanan kayu salib. Imanku berkata, aku diselamatkan oleh Yesus melalui kematian kayu salib. Saudaraku, itu adalah nilai yang lebih berharga dari segalanya. Keselamatan daripada Tuhan. Keselamatan yang daripada Tuhan. Suatu ketika ada orang kaya meninggal. Ternyata nggak bawa apa-apa. Kekayaannya tidak bisa dia bawa. Kepintarannya juga tidak bisa dibawa. Kebodohannya juga tidak bisa dibawa. Apalagi? Apa saja nggak bisa dibawa. Berarti apa? Kekayaan itu tidak, keselamatan itu yang dikerjakan Yesus, yang diberikan Yesus kepadaku, jauh lebih besar daripada materi, jabatan, pekerjaan. Kalau syukuri keselamatan yang Tuhan berikan lewat hidup taat kepada Tuhan. Dalam Efesus 2 di ayat 8-9 dikatakan, firman Tuhan berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Firman Tuhan berkata kepada kita sekalian, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Pengorbanan Yesus tidak akan ada dalam diriku kalau aku tidak beriman, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Untuk itu, supaya keselamatan yang Tuhan kerjakan itu bukan hanya untukku, tetapi untuk orang lain juga. Kalau begitu, jadilah alat Tuhan.
pemberian Tuhan, anugerah. Iman yang menyelamatkan itu adalah pemberian dari Tuhan. Amin. Pemberian Tuhan, anugerah. Dia curahkan kepadaku. Aku sekarang memperoleh keselamatan daripada Tuhan. Keselamatan inilah yang aku miliki, sehingga aku memiliki kerinduan supaya aku yang selamat ini, orang lain juga selamat. Iman yang menyelamatkan ini adalah pemberian dari Tuhan, dan kita yang menerimanya hidup berubah. Sebelum kematian Yesus Kristus di kayu salib, aku ada di dalam neraka, aku adalah maut. Tetapi karena pengorbanan Yesus di kayu salib, aku percaya kepadanya bahwa Dialah Tuhan dan Juru Selamatku, maka hidupku berubah. Maut tidak ada lagi padaku oleh karena kematian Kristus, dan aku terima Dia melalui iman percayaku. Berubah hidup, berpindah tempat dari yang sia-sia kepada hidup yang kekal. Perubahan, perpindahan tempat dikerjakan oleh Kristus Yesus dalam diri kita. Pelihara, hargai. Jangan lagi yang Tuhan sudah pindahkan kita memindahkan diri lagi kepada hidup yang lama. Tapi kita berkata, sesungguhnya yang lama sudah berlalu dan yang baru ada sekarang, dan terus aku jalani hidup ini beserta dengan Tuhan. Sekarang aku memperoleh hidup yang kekal. Perubahan apa yang Tuhan kerjakan dalam diri kita? Apakah hanya dari maut itu dipindahkan kita kepada kehidupan yang kekal? Pastikan ada banyak perubahan dan berkata, Pak Pendeta, aku tidak seperti yang dulu lagi. Aku tidak seperti dulu lagi. Aku tidak berpikir seperti dulu lagi. Aku tidak berkata-kata seperti dulu lagi. Hari ini aku sudah berubah. Karena aku percaya pengorbanan Tuhan itu begitu besar. Iman ini bukan hanya soal percaya dalam hati. Aku percaya kepada Tuhan, tetapi juga tentang hidup yang mencerminkan ketaatan kepada Tuhan. Aku beriman kepada Tuhan, tetapi satu hal, tetapi hidup kita harus mencerminkan ketaatan kepada Tuhan. Aku berubah. Tunggu dulu, adakah ketaatan itu, gambaran ketaatan itu dalam sikap hidup? Ketaatan dalam ibadah, ketaatan dalam melayani, ketaatan untuk mengasihi orang lain, ketaatan untuk menghormati orang lain, ketaatan untuk memaafkan orang lain, mengampuni dosa orang lain, ketaatan untuk melakukan janji. Adakah saudaraku berjanji kepada Tuhan? Tuhan, kalau aku lulus, berkati aku dalam pekerjaan, nanti aku akan lebih setia. Jikalau bekerja, Tuhan berkati aku dalam pekerjaan, aku mau lebih sungguh-sungguh dalam Tuhan. Tuhan berkati aku kalau aku sudah menikah, aku akan lebih sungguh-sungguh lagi dalam Tuhan. Tuhan berkati rumah tanggaku, kalau Engkau sudah memberkati, kami akan lebih sungguh-sungguh. Adakah kita berjanji seperti itu kepada Tuhan? Dan adakah kita juga menepati janji kita kepada Tuhan? Atau tapi buktikan dan katakan dalam dirimu, saya anak Tuhan yang taat. Katakan kiri kananmu, kita yang menjadi jemaat yang taat ya. Perlu saya sampaikan, ketaatanmu bukan memberkati orang, tapi yang pertama ketaatanmu untuk diberkati Tuhan dirimu. Amin. Ketaatanmu yang pertama adalah diberkati Tuhan dirimu, diberkati Tuhan keluargamu. Berbahagialah mereka yang melakukan firman, berbahagia diberkati diri kita. Yang pertama diri kita, lo mau diberkati atau enggak? Mau ditolong atau tidak? Mau dijagai atau tidak?
Saya kadang duduk sejenak. Aku gak sekuat dulu lagi. Saya kan suka tanaman di rumah dan di gereja. Tanaman di rumah saya bongkar potnya, saya ganti lagi tanahnya, saya potong, saya bersihkan. Waktu saya angkat, aduh gak bisa. Aku gak sekuat lagi seperti dulu. Berubah tenaga kita. Berubah. Sekarang kita gagah. Tapi kegagahan fisik tidak mungkin itu sama dengan nanti 5 tahun akan datang. Gagah kita sekarang belum bisa mencapai maksimal kehidupan. Umur 40. Di umur 50 nanti udah jauh, gak mungkin lagi. Kenapa? Untuk mencapai hidup yang lebih maksimal nanti dalam ekonomi. Sementara dalam umur 40 kita gak punya modal, gak punya relasi, gak punya ini. Lalu pada saat umur 50, 60, lalu suatu saat anak kita berkata, "Pak, aku mau nikah." Udah nikah sendiri, padahal gak punya uang sebenarnya. Karena gak punya uang, udah nikah sendiri aja. Kenapa emang? "Pak, aku mau ini." Marah-marah bapaknya sama anaknya. Kenapa gak punya uang? Kenapa gak punya uang? Di pada masa mudanya tidak memaksimalkan hidup. Itu lebih dahsyat, itu lebih baik. Dalam ibadah, dalam pelayanan, dalam bekerja, dalam berkarya. Sehingga hanya penyesalan. Itulah dikatakan, hidup bukan naik tapi turun. Kalau gitu miliki sikap dan berkata bahwa aku mau taat kepada Tuhan. Ketaatanku itu akan membuat Allah akan lebih dahsyat lagi menurunkan anugerahnya dalam hidup. Kita akan berkata jalan hidupku bukan turun tapi naik. Mungkinkah? Tidak mungkin. Kalau kita tidak wujudkan ketaatan kita kepada Tuhan dengan melakukan firman-Nya. Dengan sikap hidup. Sekalipun gembala berkata jalan hidup kita bukan naik tapi turun. Engkau bukan ekor tapi menjadi kepala. Haleluya. Itu tidak akan bisa mendarat dalam hidup jemaat kalau tidak diwarnai ketaatan. Kedua, bahwa misi sebagai respon iman, melaksanakan misinya Tuhan adalah respon tanggapan iman percayaku, bahwa iman yang sejati tidak berhenti hanya pada percaya tetapi mendorong kita untuk bertindak. Iman yang sejati tidak berhenti, tetapi iman itu mendorong kita untuk bertindak. Bertindak apa? Jadi saksi Tuhan. Kita hanya menyampaikan jangan marah terhadap orang yang tidak meresponi apa yang kau beritakan. Jangan marah. Kita nggak punya hak untuk marah. Karena yang kita beritakan itu bukan kita punya maksud. Bukan kita punya mau. Tetapi itu adalah maunya Tuhan. Firman Tuhan. Jadi jangan kita marah. Jangan kita kesal. Jangan kita putus asa. Sebab apa yang kita lakukan adalah bukan maunya kita. Maunya Tuhan. Kalau begitu, jangan berhenti. Engkau ditolak, orang engkau tidak disukai, jangan berhenti untuk berkata-kata, melaksanakan misinya Tuhan. Iman yang sejati tidak berhenti hanya pada percaya, tetapi mendorong saya untuk menjadi saksi Kristus. Untuk bertindak melangkah. Berarti orang-orang yang melaksanakan misinya Tuhan itu dia berjalan, dia bergerak. Melangkah, berbicara, berbuat, mengorbankan tenaga dan pikiran. Itu yang rasukan Paulus. Kala Rasul Paulus itu sedih, kadang-kala dia galau, dia capek, dia perlu menenangkan diri. Artinya bahwa selalu dan ada tantangan di dalam melaksanakan misinya Tuhan itu. Tapi yang pasti Tuhan berkata kepada kita di dalam Yesaya 26 ayat 3 dulu. Yesaya 26 di ayat 3. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamu lah ia percaya janji Tuhan terhadap orang yang teguh imannya.
Mari kita berkata, Tuhan mampukan aku memiliki iman yang teguh. Tuhan tambah-tambahkan iman percayaku kepadamu. Maka janji Tuhan ada padaku dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Bahkan dikatakan, Dia selalu menyertai kita. Terakhir, Yesaya 41 ayat 10. Tentang janji Tuhan dalam melaksanakan misinya Tuhan ini. Janganlah takut ibu gembala, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan bagi orang yang teguh imannya kepada Tuhan. Teguhlah imanmu, melaksanakan misinya Tuhan, menjadi saksi Kristus, menjadi alat Tuhan, maka janji Tuhan itu ada padamu. Ibu Angmeli, jangan bimbang, jangan kesal, jangan berhenti. Kalaupun engkau tidak disuka atau orang itu tidak mau, Tuhan berkata, Dia menyertaimu, Dia menjagaimu. Dan katakanlah, sesudah kita melaksanakan misi itu, kita berdoa di rumah, Tuhan, Dia menerima, puji Tuhan. Dan katakan juga, Tuhan, Dia tidak menerima, Dia tidak mau. Tuhan tolong Tuhan ya, selamatkan dia, ingatkan dia lagi, gerakkan hatinya. Nah, kita tidak berhenti, tapi kita akan melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan. Kalau kita melaksanakan perintah Tuhan, apakah Tuhan tidak menyertai kita? Dia pasti, karena itu janjinya Tuhan kepada kita sekalian. Tindakan ini merupakan wujud nyata dari ketaatan dan kasih kepada Allah. Salah satu perintah terbesar yang diberikan oleh Yesus kepada murid-muridnya dan kepada kita adalah amanat agung yang menjadi dasar dari setiap misi Tuhan. Di dalam Matius 28 ayat 19a dan ayat 20. Duta. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa itu dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini amanat agung. Ini perintah Tuhan kepada kita. Itu yang aku lakukan. Dari perintah agung kepadaku, aku tidak dapat upah dari pemerintah. Aku tidak dapat upah dari orang lain. Aku melakukan perintahnya Tuhan. Tapi setiap orang yang patuh dan taat melakukan perintah Tuhan, dijagai dan dipelihara oleh Tuhan. Memberitakan saksi Injil, mendorong orang, membaptis, itu aku lakukan. Pertanyaannya, apakah penyertaan Tuhan itu hanya untukku? Enggak, untukmu juga. Apakah amanat agung ini hanya untuk para pendeta? Tidak, juga untukmu. Semua anak-anak Tuhan harus memegang dan melakukan amanat agung. Pergilah, berarti kita melangkah. Melangkah, kita tidak tahu apa yang terjadi, tapi kita punya keyakinan penyertaan Tuhan ada padaku. Amin. Bersemangat menjadi saksi Tuhan. Suami kita terus dorong, Pak, Pi, Amung, Bapak, kan gitu ya. Kalau di kampungnya Ibu Magdalena, Bapak, kan gitu ya. Ayo berkata-kata, jangan berhenti. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Bukankah kita berkata, sampai hari hidupku aku percaya kepada Tuhan. Kan gitu, sampai hari hidupku aku terus berkata-kata tentang kebenaran firman-Mu. Saudara dalam kasih Tuhan, amanat ini adalah panggilan misi bagi setiap orang percaya. Kita dipanggil untuk menyebarkan Injil, memberitakan kabar baik kepada setiap orang dunia, menjadikan murid Kristus dan mengajarkannya. Iman kita harus diwujudkan dalam tindakan nyata untuk memberitakan kasih Tuhan. Kita bergerak, kita melangkah. Amin. Kita melangkah. Amanat ini untuk semua kita orang percaya, dipanggil menyebarkan Injil, memberitakan Injil, kabar baik.
Tidakkah tergerak hatimu untuk orang lain? Tertutupkah belas kasihanmu? Tersumbatkah kasihmu kepada mereka? Beratkah kakimu untuk melangkah? Kalaupun itu, katakan kepada Tuhan, Tuhan, mampukan aku supaya langkah kakiku ini ringan untuk melangkah. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Bisa melalui telepon, melalui doa, melalui materi, melalui apapun. Miliki sikap, aku mau melaksanakan apa yang Tuhan mau, yaitu menjadi alat Tuhan. Yang ketiga, bahwa menjalankan misi dengan iman yang teguh. Jangan putus asa, harus memiliki iman yang teguh, yang kokoh. Misi bukanlah tugas yang mudah. Benar. Saudara dalam kasih Tuhan, dalam menjalankan misinya Tuhan, ada tantangan, ada ujian, ada kesulitan. Kadang-kala membutuhkan materi, kadang-kala kita diremehkan. Tetapi yang aku lakukan ini bukan perintah gereja, bukan perintah manusia, ini perintah Tuhan. Aku percaya. Untuk itu, miliki iman yang teguh, supaya engkau tidak marah, supaya engkau tidak kesal. Dulu saya waktu di Bekasi, dibawa ke taman gereja, masa datang, gereja mau ditutup, lalu saya dibawa ke lapangan. Apa saya berhenti? Enggak. Tantangan dalam usaha bisnis saja ada tantangan, dalam membina rumah tangga saja ada tantangan. Apakah suami istri selalu senyum, suaminya senyum, istrinya selalu? Kadang-kadang nggak senyum kan? Kadang-kadang gini. Ada tantangan. Di dalam pemberitaan Injil ada tantangan, tapi Tuhan berkata, menjalankan misi ini tidak menjadi suatu hal-hal yang mudah. Misi bukanlah tugas yang mudah. Banyak tantangan, pengorbanan, dan penderitaan yang mungkin juga kematian. Dalam rasul-rasul, kan banyak mereka yang meninggal. Di Poso juga dulu kan ada pendeta yang meninggal. Ada peristiwa-peristiwa demi pemberitaan Injil. Tapi Yusuf Roni berkata, dihambat tetapi semakin merambat. Ada kesulitan itu, tetapi mereka memiliki iman yang teguh itu. Dia berkata bahwa kesulitan itu tidak menghalangi aku. Amin. Amin. Dia menolak, dia tidak mau, tidak akan menghalangi mulutku untuk digembok. Tapi kesulitan itu akan memacu saya untuk lebih maju dan lebih giat. Saudara dalam kasih Tuhan, kita mesti memiliki iman yang teguh dalam menjalankan misi Tuhan ini. Sebagaimana Paulus dengan mengatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Aku percaya. Apa percaya dia? Tuhan menyertai aku. Kalaupun aku di penjara, Tuhan menyertai aku. Kalaupun aku dianiaya, Tuhan menyertai aku. Kata Tuhan menyertai, Tuhan ada. Sadrak, Mesak, Abednego dalam perapian yang menyala-nyala, Tuhan ada. Dikala para rasul itu mati, Tuhan ada enggak di situ? Stefanus dilempari dengan batu, Tuhan ada enggak? Ada. Dalam hidupku Tuhan ada, dalam matiku pun Tuhan ada. Amin. Amin. Lihat kiri kananmu dulu. Matanya sudah berapa watt? Tuhan ada. Betapa bahagianya aku kalau Tuhan itu ada selalu dalam hidupku. Di tengah-tengah kesulitan aku, Tuhan ada. Dalam matiku pun Tuhan ada. Wih, luar biasa. Daripada saudaraku dari di luar sana hidup mewah tapi Tuhan enggak ada, selesai sudah. Tapi pastikan suami istri Tuhan ada dalam hidup kita. Amin. Amin. Saudara dalam kasih Tuhan, kita diingatkan bahwa setiap tindakan kita kita dalam menjalankan misi Tuhan harus mencerminkan kehadiran Kristus. Artinya apa? Kalau kita menjadi saksi Kristus,
Hidup kita itu gambaran Kristus ada kelembutan. Terima Yesus ya, kalau enggak masuk neraka, kalau enggak, itu bukan gambaran cerminan Kristus. Ada kelembutan, artinya bahwa kalau kita mau menjadi saksi Kristus, menjadi alat Tuhan, kita menjadi garam, menjadi terang. Dalam hal berbicara, dalam bertindak, dalam berbuat, dalam semuanya. Ada satu sikap yang lebih baik kita dari orang itu. Mencerminkan kehadiran Kristus. Jadi para pelayan Tuhan, pemain musik, teng teng teng. Pastikan bahwa teng teng tengmu itu ada Tuhan. Dalam gitarmu itu ada Tuhan. Dalam melodinya ada Tuhan. Dalam suara kita singer song leader ada Tuhan. Supaya apa yang kita kerjakan itu dalam kemuliaan Tuhan. Saya katakan nih, kalau segala sesuatu yang kita kerjakan dalam pekerjaan Tuhan tapi tidak kemuliaan Tuhan, capek. Hidup kita nggak berubah. Keadaan kita pun tidak berubah. Ekonomi kita pun tidak berubah. Tuhan jauh. Kalau Tuhan jauh, semuanya jauh dari kita. Jangan sampai Tuhan jauh. Tetapi mari kita lewat pelayanan ini semakin Tuhan dekat. Kalau semakin Tuhan dekat, kita gampang mengambil pertolongan, kemurahan, berkat daripada Dia. Yang pasti bahwa di dalam kesulitanku pun aku tetap bersuka cita dalam Tuhan. Saudara dalam kasih Tuhan, iman yang sejati selalu menuntun kita kepada misi Tuhan. Iman yang sejati selalu menuntun kita untuk melaksanakan misinya Tuhan, yaitu memberitakan Injil, menjadi saksi Tuhan bagi orang lain. Kita tidak dipanggil untuk menyimpan iman yang kita hanya untuk diri kita sendiri. Iman itu jangan kita simpan untuk diri kita sendiri. Yang penting aku selamat. Yang penting aku. Tidak, iman itu tidak kita simpan. Tetapi kita untuk membagikan kabar baik, keselamatan itu kepada orang lain. Lewat kita melangkah dan mengandalkan Tuhan yang selalu menyertai kita. Percayalah bahwa setiap benih Injil yang kita tabur akan dipakai Tuhan untuk menghasilkan buah bagi kemuliaan. Injil yang kita beritakan itu benih, bagaikan benih yang bertumbuh di hati orang itu. Hari ini belum, lusa esok. Sungguh-sungguh. Yang mau saya harapkan bahwa jangan kita putus asa. Iman yang sejati, iman jemaat yang sejati itu, iman yang sungguh-sungguh itu akan mendorong kita melaksanakan misi Tuhan. Dan jangan kita menyerah, dan jangan marah, dan jangan putus asa. Kesulitan itu membuat kita semakin teguh iman kita kepada Tuhan. Amin. Shalom. Masih bisa lihat saya dengan jelas? Masih bisa? Amin. Masih bisa kan? Kita bersyukur ya, kita sehat dan kuat dan diberkati oleh Tuhan. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Haleluya.